Gue jujur Mang, gue nanya sama lu, bayar pakai daun, lu dapat untung apa? Berarti putaran lu di toko ini sehari bisa berapa piece keluar? Kalau kita mau beda dari yang lain, jadilah yang Yang gua lihat kan bagian cari barang masih lu nih. Itu dia. Lu usaha selama 3 tahun di Condet, penghasilan lu kotor terbaik per bulan bisa sampai berapa? Jadi berkompromi tanpa menghilangkan jati diri, Jon. Gimana lu menanggapi komentar-komentar miring dari pedagang-pedagang? Gue nggak pernah sedikit pun terpikir untuk bisa punya nominal uang itu nggak pernah. Tapi pencapaian apa nih, Mang, yang belum tercapai? Insya Allah kalau tercapai di tahun depan di Lebaran gue pengen bikin event sendiri, dan pastinya yang tadi gue bilang di awal, hadiahnya semoga bisa tercapai mobil. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih udah balik lagi nih sama owner dari XTL. Tadi setelah kita review panjang dan ngobrol sedikit-sedikit tadi itu John ya. Tapi kita belum nanya nih, John. Toko XTL nih lokasi, nama jalannya. Nah, lokasinya. Perlu di-sharing tuh, Bang. Boleh. Jadi lokasinya itu di Jalan Budaya nomor 28. Patokannya pertigaan Jalan Budaya Condet. Jadi kalau lu dengar kata Condet dan dengar kata Jalan Budaya kayaknya nggak asing, John. Udah pasti nemu deh. Tapi kayaknya di Google Maps juga udah langsung Ada, iya udah ada. US Google Maps langsung ada tuh. Udah Di sini ada. juga banyak parfum. Di sini kan banyak kan Arab. Iya. Oh, iya. Banyak kan Bener, Arab, John. parfum. Condet itu terkenal parfum, terkenal PS-Store. Pestor. Oh, iya. Pestor yang dari ujung sampai ujung Iya, dapat itu- buku tuh, John. Benar. Ada Western Mall tuh. Benar, dan itu macetnya waduh, banyak juga tuh. Dan makanannya, John. Condet terkenal dengan makanan. Makanannya. Makanan-makanan Arab juga banyak. Oh iya. Buli. Makanya Mang Jainal Iya, langsung berubah, John. Kalau lu ngikutin Mang Jainal yang dulu sama yang sekarang, badannya udah berubah. Benar. Kan dulu zaman di Senen, Iya. Bang Jena tuh masih agak Kurus. kurus. Iya benar. Gua Sekarang dulu udah begini. pakai size 30 celana. Sekarang Sekarang 38. Wah, naik 8 tingkat. Gue sambil ngerokok enggak apa-apa ya? nggak apa-apa, santai. Udah subur doi, Jo. Udah subur. Enggak, banyak tidur, banyak melamun, tidur, makan. Jadi tanda-tanda orang udah bahagia, John. Tapi kita sebelumnya gue belum ngucapin selamat nih. Mang Jainal akhirnya punya momongan. Alhamdulillah. Ah iya. Betul. Iya, Kita Bang. ucapkan selamat dulu. Setelah 5 tahun kosong. Nah, 5 tahun. Iya, emang karena gue tahu dia kosongan lama dan akhirnya punya anak. Anak lu di sini, Mang, apa di Sukabumi? Sekarang masih di Sukabumi. Masih di Sukabumi. Dia kan masih bayi, nanti setelah 6 bulan baru pindah ke Jakarta. Tapi rencana bakal di Jakarta nih. Iya, bulan depan kayaknya pindah ke Jakarta. Berarti istri lu di sana. Iya. Di sana, makanya gua seminggu sekali pulang pergi Sukabumi. Oh, bolak-balik Pulang Sukabumi. pergi. Oh. Ntar baru bulan depan lah, lagi nyiapin tempat tinggalnya dulu. Tempat tinggalnya udah beres, baru pindah semua. Ya ampun. Ya ampun. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tuh, John. Punya momongan. Laki-laki atau perempuan tuh? Laki-laki dong. Laki-laki. Penerus dong. Oh iya. Mang Jainal, lu toko ini di Condet udah berapa tahun? Nah, Di Condet tuh dari tahun 2018. Jadi sekitar berapa? 3 tahun lah ya. 3 tahun. 3 tahunan lah. Tapi perkembangannya John luar biasa. Sebelah udah diambil. sebelah udah disikat. Iya, akhirnya tuh ada grafiti tuh, John. Oh iya. Iya. Tuh. Ya kan? Jadi ruangan tuh sebelah tuh ya. Iya. Itu sebelum digrafiti kayak tukang mie ayam. Kenapa? Soalnya kaca-kaca gitu kan. Kaca. Oh. Tinggal disimpan mie sama bakso udah jadi kayak tukang mie ayam. Tadi lu kasih sentuhan grafiti lah. Makanya jadi biar agak gimana estetik ya udah kasih Grafiti-grafitian lah. dikit. Ala-ala lah ya. Ya, terus lagi ekspansi ke bagian Depan, depan. John. Yang dulunya depan tuh Iya. bisa parkir motor. Buat parkiran doang, sekarang buat geser. Geser. Iya, sengaja tuh sebenarnya. Biar nggak ada tempat lahan parkir. Kalau nggak ada tempat lahan parkir, kan orang parkir pada pinggir jalan, Iya, kan benar. bikin macet. Bikin macet. Jadi kan orang jadi lirik kan, oh Iya. ada apaan sih Ada macet? apaan sih? Padahal nggak ada tempat parkir. Oke. Biar, wah, jadi pusat perhatian. Oh, Sengaja. Atensi, John. Atensi ternyata doi betul. Gitu. Atensi. Kadang gini, kita penasaran nggak sih kalau kita datang ke Iya. ngelewat Ngelewat pusat aja ngeliat toko. gitu. Oh ini penuh banget, ada apaan sih? Atau ini Iya, kayak benar. rame banget, ada apaan sih, banyak motor atau banyak mobil? Itu biasanya kita ngelirik. Begitupun gua sengaja. Dan gua juga emang tadi bener, John, itu bukti. Bukti. Ada ibu-ibu masuk Hah? tadi. Tiba-tiba, ya. Tiba-tiba ibu-ibu masuk karena ngelihat rame kan. Iya. Terus dia nanya, "Ini barang baru?"
atau barang bekas. Iya. Ini barang second semua, Bu. Akhirnya dia keluar. lagi. Mungkin dia juga penasaran, Jon. Penasaran. Ini rame Kenapa kenapa ya ya? rame? Jadi masalahnya gini, supaya gimana caranya orang masuk aja dulu. Bener. Kita beli ntar gak beli, nggak apa-apa. Yang penting Belakangan. masuk aja belakangan. Masuk aja dulu. Masuk aja dulu. Siapa tahu nanti ke kedatangan kedua ketiga baru dia baru beli. Bener. Dan biasanya orang penasaran kalau misalkan contoh gini deh, ada tukang martabak 1, martabak 2. Nah. Ketika yang ini rame, kita pasti pilih yang rame. Benar. Bener nggak? Ya, betul. Begitupun toko. Ketika kita tampilan depannya, wah banyak parkiran motor nih, banyak orang rame, orang biasanya mending ke ini aja deh. Berarti doi memperhatikan psikologis manusia juga, Jon. Nah, psikologis. Tapi akhirnya juga berdampak pasti ya, Pasti berdampak. Ya Iya. kan? Terutama gua tadi sempat ngobrol sama yang apa ya, Jon, mengelola parkir. Ya. Wah, itu cuannya berapa duit, Jon? Terus Nah, itu Yang jatah market, jatah warga sini. jatah Iya. warga. Jadi kan di sini ada FBR. Iya, ada ormas. Jadi lu serahkan ke mereka lah yang ngelola. Mereka. Jadi biar kita bagi-bagi lah. Saya nggak bisa gaji mereka, tapi ada lumayan lah parkiran tiap hari buat operasional mereka lagi. buat jajan mereka lah ya. Dan gue yang amazed, gue kan bawa kendaraan parkir di Alfamart, Agak jauh. agak Iya. jauh kan. Langsung ditembak, mau ke Extel ya, Bang? Iya benar. Sampai parkir. Gue bingung, Iya. apa tendensi dia nembak gue Langsung berpikir gue mau ke Extel. Iya. Emang kebanyakan di situ. Kalau misalkan anak muda gitu, apalagi udah penampilannya udah keren, udah pasti datang situ pasti ke sini. Ditembaknya langsung ke sini? Iya. Oke. Padahal udah agak jauh tuh. Tapi secara sosial berarti lu baik. Yang gue tangkap sih itu. Kalau lu nggak baik sama lingkungan, pasti dia juga males. Ya kan? Intinya kita tinggal dimanapun, lingkungan dulu. Ketika kita sama lingkungan udah nyaman, usaha atau ngelakuin apapun, insya Allah kedepannya enak. Gitu. Karena Iya. ya itu kalau misalkan kita di lingkungan juga tidak diterima, ya gimana kita mau bisa, apalagi kalau misalkan dulu ketika bikin sale rame Iya, dan rame. lain-lain. Itu saya kemarin tuh waktu ada Covid, masih Covid sih sekarang ya. Iya. Tapi kemarin pas lagi rame-rame Rame-ramenya PPKM. PPKM lagi tinggi-tingginya. tinggi-tingginya, teman-teman lingkungan ini nutupin ketika ada razia atau apa, Ada petugas. nutupin. Jadi mereka menjaga toko ini juga. Oke. Jadi- Jadi ada sumbangsi dari warga tuh, Bang. Benar, jadi warga juga support juga ke toko kita gitu. Kadang ada juga sebenarnya yang kayak kalau misalkan kita nggak bisa bersatu sama masyarakat, ada juga masyarakat yang komplain ke mana gitu. Pasti emang, pasti. Karena lu lihatnya toko lu kan bikin macet kan kalau Benar, bahasanya kan. benar. Jadi intinya sama lingkungan harus bisa Bersosialisasi dengan baik ya? Sama dengan baik lah intinya, saling lah. Itu langsung dapat tips, Jon. Betul tuh. Baru mulai aja langsung dapat tips nih. Jadi buat lau-lau yang juga punya toko-toko tuh, Jon ya. Ya toko offline, Iya. Toko offline bisa jadi juga tuh. lu harus bersahabat dengan lingkungan. Ya kan? Dan itu kayaknya penting banget tuh, Bang. Dan kalau misalkan ada apa-apa kan pertolongan pertama itu dari lingkungan. Warga sekitar ya. Entah itu ada problem apa, entah itu ada musibah apa, pasti ada warga sekitar. Dan alhamdulillah mungkin gue sering amit-amit ya, sering dengar juga ada beberapa toko yang kecolongan gitu ya. Hah? Kayak kemarin di Bogor apa di mana Iya, gitu betul, ya. betul, Ada betul. banyak lah gitu. Jadi selama lu di Condet ini, Alhamdulillah bersih. alhamdulillah. Karena lingkungan sini memang semuanya udah support Support kita. ke sini. Support. Jadi tak kenal sama kata sayang sih. Iya, itu. Istilah itu kita Iya. pakai tuh ya. Benar. Tapi emang kalau ada yang jaga parkir misalkan ya, anak-anak dari lingkungan sini, ketika belanja di lu, Oh, harga spesial dong. pasti. Beda tuh ya. Beda banget pasti. Atau kemungkinan bisa jadi kasih gratis. Betul. Tuh. Betul. karena kita pernah juga nemuin Xstyle ngasih gratis kepada kurir-kurir Ah iya. Ya. ataupun Gojek, Gojek, Ya, kurir, ojek online. ojek Ya kan, Bang? online gitu. sampai yang paling menurut gua Fenomenal. fenomena adalah bayar pakai daun. Oke. Itu strategi macam apa? Gua nggak pernah temuin di manapun. Gue jujur Mang, gue nanya sama lu, bayar pakai daun, lu dapat untung apa? Gue udah untung. Value-nya apa? Traffic. Jadi menurut lu untung nggak berupa uang doang? Yes. Untung itu bukan hanya sebatas duit, tapi kita dapat traffic, kita dapat pusat perhatian dari orang lain, itu untung banget. Kita bisa dikenal. Diomongin orang itu untung loh. Iya. Benar. Iya, Sekarang kan iya. musimnya lagi diomongin orang. Betul. Ketika kita gini, kalau kata saya sering ngomong, mungkin ada beberapa di vlog saya atau di apa. Kalau kata si Panji Pragiwaksono dia bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya kalau kita lebih beda, lebih Iya. menonjol, berbeda, itu akan dilirik orang. Gini deh, kita bikin promo, lu bikin promo 100 ribuan, gue bikin promo 100 ribuan, sama. Nggak akan dilirik. Tapi kalau misalkan lu bikin promo 100 ribuan, gue bikin 100 ribuan, tapi dapat ini satu atau beda lah gitu, Iya. pasti Iya. diliriki gue.
Karena lebih menonjol Karena dan memang- berbeda. Iya. Tapi strategi ini harus dilakukan oleh orang yang sudah senior. Iya, tapi harus ada hitung-hitungan juga. Harus ada strateginya juga. Maksudnya nggak bisa juga kita. Iya. Jadi kalau mau berperang tuh harus siap dulu emang amunisinya. Gua kan waktu lebaran bisa ngasih gratis hampir setengah toko gitu ya. Iya. Ngasih gratis. Memang udah target keuntungannya udah lebih gitu. Jadi lu punya target lu udah tercapai. Udah terlampaui. Udah terlampaui 2 kali lipat. Jadi ya udah. Jadi pas lebaran itu kemarin gua kan pakai hadiah motor. Iya. Harga motor 15 juta. Iya. Iya. Gua konversi dong dengan keuntungan gua berapa. Iya. Itu penjualan harus terjual minimal 3.000 kupon. Betul. Artinya per kupon kan 100 ribuan tuh. Iya. Jadi ketika omset gua 300 juta Iya. atau 3.000 kupon, 3.000 kupon. itu akan balik modal. Iya, udah nyampe tuh. Udah nyampe tuh. Iya. Ternyata di akhir sebelum lebaran udah keluar 11.000 kupon. Wow. Jadi udah 1,1. Artinya udah 3 kali lipat. Iya. Oke. Artinya ketika saya buang-buang duit 50 juta pun ya udah nyantai aja lah udah. Karena sudah terlampaui malah. Udah terlampaui malah. Gila. Tapi ini nggak pernah dibuka loh. Ini nggak pernah dibuka nih. Ini nggak pernah dibuka. Dimanapun nih ya, ini Iya. baru pertama kali di sini eksklusif nih. Tapi kan keuntungannya selain itu kayak ini sekarang nih, gue diomongin lu yang bagi-bagi orang-orang ngeh gitu. Ngeh. Lu pernah bagi-bagi gratis pakai daun ya? Iya, gue inget banget jadi Ingat. Jadi banget orang jadi. nempel. Jadi oh si X tahu ya. Iya. Padahal gue jauh di mana itu misalnya? Bener gitu. Dan Gue hanya mantengin Instagram saja dan gue wah anjir bayar pakai daun gitu loh. itu Instastory gua itu 3 kali lipat naik viewsnya seperti dari biasa. Misalkan biasa 40 ribuan nih, Nah. naik jadi 120 ribu karena orang kepo. Iya. Orang kepo pengen tahu Pengen tahu. apaan sih nih Apaan sih? diomongin gitu. Atau misalkan gini deh, kayak yang kemarin gue jual kaos Snoop Dogg yang 36 juta. Iya. Itu sebenarnya ada pro kontra. Oke. Oke. Ada pro kontra. Kontranya terutama orang-orang yang buka bal atau yang biasa buka bal karena dapat barang yang bagus dari bal, harga bal jadi agak sedikit naik. Orang Oke. wah itu Iya. bisa dapetin itu. Oh, jadi fluktuasi bal tuh naik. Itu agak sedikit naik Ah. karena ada barang yang wow lah gitu dari bal. Iya. Otomatis agak sedikit naik. Hmm. Tapi pro-nya gue dapet traffic yang sangat besar di situ. Entah itu diliput koran, Iya. entah itu diliput berita-berita Media-media masa lain. media lainnya. Padahal kalau misalkan dari segi keuntungan kayak 30 jutaan, ya dari toko pun dari jual barang receh pun seminggu bisa dapat gitu. Tapi yang berita yang naik ini nih yang Ya, jadi Akhirnya bikin yang mematik jadi tuh ya. mematik. Oh itu si itu bisa jual sekian. Iya. Padahal yang jual kaos di atas 36 juta banyak. Banyak banget. Banyak. Coba lihat kaos-kaos vintage. Iya, bener. Ada yang nyampe 80 juta di Indonesia jual. Benar. Tapi nggak Iya. dilirik. Iya. Bener nggak? Nggak timbul notifikasi Nggak tuh. timbul notifikasi Iya. di masyarakat. Betul. Gua naik cuma 36 juta tapi naik. Jadi yang cantik banyak. Yang tapi cantik ini banyak, satu tapi iya, wow, beda nih, Beda. Gitu. 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 Jadi ya itulah. Iya. Jadi punya strategi yang luar biasa sih John. Makanya Jadi kita- informasi nih, Mang Jenal pernah giveaway motor Matic ya Mang ya. Iya. Dan Dan yang- itu real. Motornya ada. Dan tadi gue udah cross check itu tanpa ada promo apa sih nama? Tanpa ada Sponsor. tanpa harus follow sesuatu. Iya. Tanpa harus ada embel-embel yang lainnya. cuman beli dapat kupon. Ya lu beli diundi. seperti biasa belanja di XTM dapat kupon. Tapi dapat kupon. Iya. Iya. Gitu. Karena gini, untuk giveaway sekarang, ini kita buka-bukaan aja sehari aja. Iya. Banyak juga yang ngajakin saya giveaway, motornya nggak ada, Nggak ada fisik ya motor. nggak ada fisiknya. Jadi masih berbentuk dana. Iya. Ketika ada yang menang ditawarin, mau motor atau mau duit, pasti banyak mau duit. Jadi Iya. dia nggak rugi, Oke. dia kasih duit langsung. Oke. Tapi kalau saya berani rugi di awal. Saya beliin motornya jebret. Fisiknya kelihatan. Fisiknya ada. kelihatan biar orang lihat, oh iya ini real. Yang belanja Iya. juga kawan, oh ini motornya Ini nih. motornya dihias, oh itu sama Mang Jenal. Iya, benar. segala Pakai macam. pita-pita. Iya. Tapi memang fisik itu dibanding duit segepok 15 juta itu lebih menggoda fisik ya, Mang? Pasti. Iya, karena motor gitu. Orang motor. akan notice ke situ. Akan Bendanya besar. Iya, kelihatan tuh. bener. Ya kan? Kita jadi itu yang dapat walaupun yang dapat mintanya uang ya, Mang. Akhirnya uang. Iya, benar. Itu dipundi secara benar-benar Jadi kalau kita ya saya sering ngobrol masalah saya sering dengar stand up komedi ya, si Panji itu. Jadi kalau kata si Panji tuh orang artis di Indonesia yang toketnya gede itu banyak. Ada Oke. Yeyen, ada Iya. dulu Julia Perez dan lain-lain. Ah. Tapi yang nonjol itu duo serigala.
Iya. Kenapa? Kenapa? Karena dia selain punya ini, tapi dia dribble juga katanya. Artinya dinotis orang. Iya benar. Di mana punya payudara besar dribble. Dribble. Jadi udah mempunyai kelebihan, Udah. ada perbedaannya juga. Padahal banyak yang punya Banyak. toket banyak. Yang punya toket banyak. Kan saya toket besar. Gimana dong? Yang punya toket besar banyak. Iya, iya. Tapi Nggak berbeda nggak sama berbeda. Tapi dua serigala jebret naik. Karena dia Membuat punya sesuatu yang berbeda. sesuatu yang berbeda. Tapi kita nggak bisa tepis John bahwa hari ini Hari ini. di Instagram bagi lu yang punya benda itu besar Iya. pasti followers tuh gede. Benar Bener nggak sih, Man? itu salah satu daya tariknya kali. Iya kan? Hmm. Iya, iya. Tapi bagaimana lu sampai di titik ini? Dulunya kan lu bukan seorang usaha, Mang. Lu adalah karyawan dan bekerja di bank dan punya prestasi. Iya. Ini yang gua mau buka nih. Iya, iya. Ini kayaknya seru nih. Ya. Ayo. Gua kayaknya baru pertama kali ini ngomong di sini. Kayaknya ya. Di YouTube atau apa gitu ya. Ya. Jadi banyak orang yang bilang, "Oh, saya itu karyawan bank." Betul, terakhir itu saya karyawan bank. Tapi sebenarnya basic kalau ditarik lagi itu saya sebenarnya pedagang. Ditarik ke belakang. Sebelum karyawan bank, Iya. saya ditarik lagi ke belakang itu pedagang. Hmm. Saya itu dulu di Bandung itu sebelum kan Sukabumi tinggal. Iya. Saya pindah ke Bandung. Saya itu jualan agar keliling yang kalau sekarang namanya jelly stick, Yang dititip-titipin. yang dititipin ke warung, Oh, Iya, benar. iya, iya, titip ke iya. sekolah. Iya, iya. Itu saya mulai dari produksi, mulai dari penjualan saya sendiri. Sampai punya karyawan 4 udah lumayan lah gitu ya. Cuman ada satu dan lain namanya juga usaha gitu ya. Iya. Ada satu dan lain Iya. hal. Udahlah selesai. Nah, akhirnya sambil kuliah barulah masuk ke bank. Jadi sebenarnya selain berdagang juga ditarik sebelumnya, saya juga di MLM di bagian Ada lagi Ketika MLM lagi gila-gilanya tuh. Iya. gitu. Oke. MLM kalau di Jakarta ini sekarang gedungnya udah ada namanya Keling. Iya. Dulu saya jadi kok kayak banyak Mang Jeno bisa tahu tentang ilmu manajemen, marketing atau ngomong dan lain-lain gimana caranya? Ya bukan ketika di bank, sebenarnya dari semenjak sebelum itu juga udah diasah dari MLM. Lu tahu sendiri lah, Iya, benar. MLM gimana ngomongnya Iya, ya. Ya, pinter banget ya Bang. Pintar Ya? ngomong ngerayunya dan lain-lain. Ah. Nah, jadi kita start itu nggak bisa disamaratakan. Gua start usaha ini, belajar usaha ini dari 20 tahun sebelumnya. Karena gua udah belajar tentang Sudah punya basic-basic itu. tuh. Dan berarti lu pernah dalam artian gagal. Banyak sering. Jadi teman-teman yang gagal jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Sering. Kegagalan itu dianggap biasa aja sebenarnya. Keberhasilan yang tertunda. Keberhasilan itu tuh. Di MLM gua ngabisin lumayan banyak modal. Oh, iya? Kita kan harus ikuti pelatihan. Iya. Hasil belum ada, pelatihan. Tapi ngeluarin biaya, tapi gua dapet ilmu yang sebenarnya itu nggak disadari, Nah, kepakainya sekarang. oke. Jadi Oke. maksudnya gini, atau misalkan di bank gua juga kerja, cuman itu ternyata itu gua belajar juga. Ya disiplin lu di bank misalnya. Disiplinnya di bank tentang cari duitnya ternyata di bank untuk ngasilin 5 juta sebulan tuh gini capainya. Strateginya gini. Strateginya gini. Oh, di sini pun seperti ini. Atau misalkan contoh cara kita memaintain tim lah gitu ya. Iya, Maintain teamwork ya. teamwork gimana caranya? Ya itu juga hasil dari Berarti lu kenal layout kerja tuh di situ. Di situ Akhirnya gua. lu punya layout kerja di Excel. benar gitu. Jadi ya maksudnya nggak bisa disamaratakan ketika orang ada juga yang baru mulai, Mang, kok orang mah tuh gitunya. Yang karena saya belajarnya memang beberapa tahun sebelumnya juga Jauh udah ke belakang. belajar. Jadi proses sih, John. Baik, berarti dia punya potongan-potongan ilmu yang waktu Ya, itu akhirnya ngebentuk sekarang jadi sekarang puzzle. jadi Excel ini Betul. puzzle-nya. Nah, gitu. makanya juga teman-teman juga kalau misalkan nih yang nonton sekarang di pekerjaan A atau pekerjaan B itu juga diserap ilmunya suatu saat mungkin hasilnya bukan di sini, belum di sini. Iya. Mungkin Final nanti di sini. Mungkin Atau nanti. lu yang lagi kuliah, sekolah. Ah. Nah, mungkin. Dan begitu pun gua nih. Gua juga bukan berarti finalnya di sini, gua juga pengen terus berkembang. Tuh. Entah itu ntar gua finalnya di Ya. sebagai CEO di mana. Iya. Nah, Jadi kan nggak benar. puas di sini lah, nggak puas di Iya, sini ya. Apa dia mungkin nanti punya garment? Nah, Nggak tahu, kan garment nggak gede. tahu. Benar. Iya. Iya, punya perusahaan-perusahaan Iya. fashion nggak tahu Kita juga. nggak ngerti. Nah, gitu. Tapi lu bakalan, pertanyaan gue, lu bakalan sampai tua akan usaha? Bang? Pertanyaan. Kalau usaha iya, tapi kalau untuk bidangnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Emang Kita kita nggak nggak pernah ada yang tahu. Masih Betul. misteri ke depan. Betul. Tapi kalau untuk bidang usahanya di sini. Bidang usahanya 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 iya. di bidang usaha gitu. Betul. Ilmunya di bidang usaha, Cuman- tapi di bidang
passion kah atau apa nggak tahu. Betul, ya, Ya. kurang lebih gitu. Karena kita nggak bisa mengidealismekan untuk dapur. Artinya gini, ketika di bisnis thrift ini sudah tidak menghasilkan, kenapa harus dipaksakan? Geser. Oke. Geser. Tapi bukan berarti karena saya suka thrift, Hmm. ya mungkin thrift ini hanya untuk sebatas pakai. Tapi untuk menghasilkannya mungkin di ladang yang lain. Mungkin kalau memang sekarang memang kebetulan aja nih Iya. lagi suka di thrift dan ladangnya bisa menghasilkan. Iya, trafficnya lagi tinggi di sini. Trafficnya lagi tinggi gitu. Kayak kemarin deh 2000 berapa ya? 2019 ada teman saya ngajakin jualan cupang. Oke, kan lagi rame. Lagi rame. Iya. Saya ngobrol dulu presentasi. Yuk, saya investornya. Ya. Oke, lagi rame gimana gini. Oke. Saya pikir dulu sempat mau invest di situ, ternyata udah meredup lagi tuh. Iya. Akhirnya nggak jadi. Artinya kedepannya pun saya nggak tahu nih kalau misalkan ternyata ada peluang bisnis yang lebih oke ya kenapa tidak. Kenapa lu nggak bergeser gitu? Betul. Jadi lu bagian dari adaptif. Adaptif. Wah, bukan hanya dari segi bidang, dari segi produk juga. Benar. Contoh sekarang deh. Sekarang lagi ramai hoodie dan crew neck. Iya, benar. Iya. Gua nggak suka. Tapi kalau misalkan permintaannya banyak, kenapa enggak? Iya nggak? Kadang gini, ada beberapa teman-teman saya yang idealisme saya mau dimain kaos vintage aja deh. Nggak mau gua main pankot, gua nggak mau main GAP, gua nggak mau. Tapi itu nggak nggak bisa menyesuaikan pasar. Iya. Kalau gua suka kaos vintage ya gua suka, tapi buat pakai aja. Sekedar pakai. Tapi kalau untuk yang menghasilkannya di bidang lain atau yang permintaan banyak di bidang lain ya kenapa enggak? Atau misalkan nanti ada cewek misalkan nih, Iya. fashion cewek ternyata Lagi tinggi. ya Nah. kenapa enggak kita jual? Meskipun kita nggak pakai kan? Iya, betul. Bener nggak? Tapi kita melihat peluang itu lebih Nah, trafficnya iya, lebih tinggi. betul. Kita ngeliat bibit-bibit itu mulai bertebaran nih, John. Nah, Iya, tuh. bener. Fashion cewek. Fashion cewek. Lagi gila-gilanya. Karena Kalau cewek kata bahasa Sunda tuh tong bauan. tong bawah. Dia tong bawa kan ada kan orang yang ini bawah nggak suka. Kalau selama ini bau tapi bisa menghasilkan sikat aja. Sikat. Oke. Bener nggak? Bener. Gitu dah. Setuju gua, setuju. Jadi sebenarnya choice sih teman-teman. Kalau lu pengen idealis, silakan. Bang Jenal juga nggak nyalain. Pilihan memang. ya, Bang. Pilihan. Ketika Bang Jenal memilih jalur untuk adaptif, yang lagi rame misalkan sekarang CN, hoodie, Kronek hoodie. kenapa enggak? Kenapa nggak dimainin? Iya. Tuh. Kita kemarin ke DTM ya, John. Kita ngelihat Depok dengan berbagai macam borongan CN dan Borongan hoodie-nya. kronek itu, Bang. Banyak. Ya, Banyak banget. ya orang banyak yang nyinyir. Akhirnya Iya. Oh, apa nih? CN melulu, hoodie Nah. melulu, kok nggak ada yang kaos? akhirnya membuat stigma bahwa Depok adalah Paketan usaha CN. paketan usaha CN, ciri khasnya. Iya, Punya iya. stigma itu. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman ya, Ya itu balik lagi kepada pilihan. pilihan. Betul. Pilihan. Tapi Bang, gue juga agak penasaran nih Bang. Dalam ini kan lu gua lihat-lihat kayaknya lu buka bar sendiri ya Bang ya? Gue gimana? banyak sih, gue banyak Apa? untuk untuk supply barang itu gue banyak. Nah, Gue buka bar sendiri ya, gue sortir bal ya, gue ngambil barang dari Korea langsung iya. Jadi banyak. oh ada juga tuh jalur-jalur itu ya? Ya nanti gue ajak ke gudang. Jadi alhamdulillah gue dipertemukan sama orang yang bisa langsung sortir barang dari Koreanya, dari kilangnya. Jadi sebelum masuk ke bal-balan Iya. itu ada orang yang kenalan saya di sana. Jadi dia bisa nyortir lah yang bagus-bagusnya dia pisahin. Memang harga lebih sedikit tinggi. Cuman itu barang-barang yang Sudah pilihan. sudah pilihan. Kan kalau bal 90% barang biasa gitu ya. Barang kepalanya paling 5% 10%. 10%. Nah, ini yang saya ngambil langsung dari Korea, langsung di 10%-nya yaitu. Gitu. Jadi barangnya yang sedikit lebih pilihan lah. Sudah lebih pilih. Sudah lebih pilihan. Oke. Jadi banyak supply ke yang saya produksi ini. Jadi kalau misalkan ibarat produksi itu ada yang produksinya pakai tangan, ada yang pakai mesin, ada yang pakai apa lagi dan lain-lain. Jadi saya ini mengkonsumsi bal iya, mengkonsumsi sortiran iya, mengkonsumsi barang langsung dari Pilihan Korea. iya. Jadi supaya beragam gitu. Maksudnya supaya stok juga. Kalau saya ngandelin dari sortir aja nggak sanggup. Karena Permintaannya tinggi. toko harus banyak, Iya. saya tiap hari harus Iya. siraman, nggak Betul. kejar. Kalau bal juga, jujur aja kalau bal saya nggak terlalu bisa ngolah sisanya. Artinya kalau misalnya kita pengen dapat barang kepalanya 100 piece, kita harus bisa jual barang yang badan dan kakinya 1000 atau 1500 piece. Itu saya nggak sanggup karena saya nggak punya
nggak punya pasar untuk misalkan di obral atau di pasar malam dan lain-lain. Saya nggak punya. Jadi bal itu hanya sebagian persen lah. Atau kalau presentasi 10% saya buka bal, 40% saya nyortir, sisanya tuh 60% dari kilang Korea. Jadi setiap datang itu 2 bulan sekali kurang lebih 10.000 piece. 10.000 piece. Nah, 10.000 piece kurang lebih. Jadi lu John, kalau gua tangkap kan gini, Bang Jenal itu adalah masuk kategori pedagang retail. Ya, pedagang Ya, retail. Bang. Kategorinya ya Bang ya. Iya. Hmm. Berarti mengandalkan dari putaran emang. Betul. Berarti putaran lu di toko ini sehari bisa berapa piece keluar? Tuh. Gua ngambil rokok dulu. Bang. Ini kalau saya sebutkin takut disangka sombong. Tapi enggak, ini buat teman-teman aja, buat acuan teman-teman yang akhirnya gua harus punya target, kan positif ya? Ya. Ya ini apa bukan berarti untuk menjombongkan diri lah ya. Ya, enggak. Untuk bukan jumawa ya Bang ya. Bukan cuma dasarnya gini, dasarnya gua punya biaya yang harus gua keluarkan lumayan tinggi. Oke, Untuk menutupi itu, gua harus ngejar target supaya ke situ. Ya. betul. Dari mulai gua aja karyawan ada 7. Taruhlah kalau 7 kali 3 jutaan udah hampir 20 sekian juta. Oke. Belum sewa toko. Ya. Itu 50 juta itu udah pasti biaya yang harus gua keluarkan tiap bulan. Operasional. Artinya kalau misalkan gua 50.000 per barang keuntungan kita sama ratakan lah, misalnya Iya. ada yang untung 100, ada yang 30. Iya. Kalau 50.000 per barang itu harus kejual 2.500 piece per bulan. Per Itu bulan. untuk balik modal aja. Itu untuk balik modal doang. Untuk memenuhi operasional. itu doang. Operasional. Artinya kalau misalkan gua di bawah 2.500 itu gua rugi. Tapi kalau di atas 2.500 gua untung. Berarti 2.500 dibagi 30 hari lah anggap. Ya, 30 hari. Ya, berarti sekitar 190 piece lah. Ya. Per hari. Per hari. Harus itu rugi ya, itu rugi. Itu rugi. Dan target saya harus 3 kali lipat dari itu. Sampai gak, Mang? Lebih. Setiap harinya lebih. Insya Allah. Allah lebih. Tapi itu dibagi ke posisi ya, maksudnya dibagi tenaga. Iya. Jadi kayak misalkan gini, dibagi tenaganya per kolam biasanya. Gue punya beberapa kolam. Iya. Kolam yang pertama toko, jadi toko tuh harus menghasilkan cetak berapa? Ya, sepersekian. Persekian. Web, Web. gue harus cetak persekian. Brand new, gue harus cetak sekian. Sekarang lagi aktif live sale. Iya. Oke. Jadi target gua di breakdown. Jadi misalnya gini, target gua untuk breakdown untuk operasional itu 100 piece misalkan. Iya. Ya. Gua harus punya target 500 piece per hari. Oke. Gua bagi 5 cabang. Kalau gua sendiri 500 piece, besok tepar. Tepar. Iya. Tepar. Tapi gua bagi nih, si Incek di bagian live sale Iya. 100 piece, Nah. di toko si Mbak Ais Iya. 100 piece, gua di web 100 piece, di brand new sekian piece. Jadi tenaganya kebagi. Jadi targetnya nyampe. Tapi kalau misalkan kita ngajar sendiri 500, Tipes. tipes. Jadi tenaganya kita bagi. Betul. Gitu, tenaganya kita Akhirnya bagi. jadi running tuh ya, Bang. Akhirnya jadi aneh. Begitu pun barang. Kalau kita target punya 500, kita punya target untuk penjualan 500 per hari. Kalau kita belanjanya cuma 200 piece per hari, nggak nutup dong. Ya. Iya. Harus minimal 1.000 atau 1.500. Iya. Caranya gimana? Ya tadi saya bilang, Iya. buka bal iya, nyortir iya, ngambil dari kilang iya. Jadi Gua bensinnya ready, Iya. mobilnya dibanyakin, Iya. jadi angkutannya ke bawah banyak. Oke. Gini deh, kita punya bis satu, Ngangkut sekian ngangkut, orang. misalkan kita harus ngangkut 500 orang, Iya. satu bis hanya 100 orang. Iya. Kalau 500 orang dimasukin satu bis itu hancur, Iya, hancur. Nggak bakal jalan. nggak bakal jalan. Tapi Kapal tahan lama. nggak bakal lama. Hmm. Caranya kita bikin 5 bis. Iya. Iya nggak? Iya. Tapi kalau 5 bis, kita harus siap-siap bensinnya harus buat 5 bis. Oke. Iya. Bener nggak? Betul. Operasionalnya harus bisa buat 5 bis. Makanya tadi saya bilang operasional saya lumayan tinggi, bisa 50 jutaan per bulan. Per hari. Per bulan. Per bulan. Ya. Tapi bisa ngangkut 500 orang. Oke. Benar. Karena banyak juga orang yang pengen penghasilan besar atau paketnya banyak, tapi operasionalnya ini dia nggak ditingkatin. Benar. Nggak dipikirin tuh ya. Gitu. Contoh misalkan gini yang simpel, baterai HP lah. Iya. Kita pingin standby HP ini misalkan 10 jam, tapi baterainya hanya 100 mAh misalkan. Untuk bisa jadi 2 hari misalkan, kita harus naikin nih mAh-nya. Iya. Jadi berapa mAh gitu? Iya, daya dinaikin. Daya dinaikin.
Jadi bisa dapat Iya. sesuai dengan target. Jadi logika dasarnya kayak gitu ya. Kayak Jon? gitu. Tapi ngomongin tadi Mang Jenal kolam, lu punya kolam web, kolam toko, Web sale. kolam lab. Kenapa lu nggak terjun di kolam marketplace? Oke, nah ini yang mau saya bahas. Apa karena kolamnya terlalu rame? Oke, jadi gini, ini saya juga salah satu yang diyakinkan sama, saya kan kerjasama untuk web itu Iya. namanya Tokotok. Iya, Iya, toko. iya. Jadi saya dipresentasikan sama orang Tokotok, saya bilang, apa perbedaannya kalau saya di marketplace atau di Tokotok? Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau di marketplace itu biasanya dia potongan presentasi Iya. dari barang. Iya. Potongannya misalkan Iya. kalau nggak salah sih sekian persen lah gitu ya. Misalkan dari 100.000 dia 5.000 misalkan. Iya. Iya. Per barang. Per barang. Ketika kita jual satu barang misalkan 5.000. Tapi ketika jual kita 100 barang berarti tinggal dikali 100. Iya. 500.000 per hari. Iya, per hari. Biaya operasionalnya Biaya operasional aja. doang, iya. Tapi kalau di web mau kita jual satu barang, mau kita jual 1.000 barang, operasional tetap sama. Iya. Oh. Cuman 200.000 per bulan. Jadi kalau kita tahu bahwa marketplace, misalkan marketplace Oren, Ya, jadi benar-benar. ada biaya administrasi, Jon, Betul. yang harus dibayarkan setiap barang. Setiap barang. Betul, Setiap barang itu keluar. persentase. Tadi lu berpikir di situ, Mang, alasan reason lu di situ. Itu yang pertama. Ya, pertama itu yang reasonnya. pertama. Yang kedua, ketika kita buka di aplikasi marketplace, Hah? kita akan berbagi dengan kompetitor lain di barang yang sama. Pernah nggak lihat misalkan kita mau lihat kulkas, di bawahnya ada yang disarankan kulkas sejenis, Iya, kulkas iya. sejenis, kulkas sejenis, betul nggak? Hmm. Dan kita akan berperang harga di situ. Tapi kalau misalkan orang udah masuk ke kolam web kita, Kolam lu hanya doang. itu aja. Hanya lu Iya, doang. kolam lu Nggak doang. akan terpengaruhi kolam lain. Iya. Gitu loh. Tapi- Kalau misalkan orang kita datang ke marketplace online, dia akan explore biasanya. Iya. Wah, Menampilkan banyak. Menampilkan banyak. Misalkan barang thrift Chicago Bulls atau Iya. apa. Itu akan berbagi Banyak. dengan yang lain. Karena banyak yang jual juga Karena di banyak situ. yang jual juga. Jatuhnya perang harga nanti. Iya. Gitu. Jadi kalau di web itu benar-benar ya kolam kita sendiri, udah nggak akan kemana-mana orang di situ aja. Tapi kemungkinan nggak? Ada kemungkinan nggak kalau ke depan ketika biaya operasional lu makin tinggi, lu akhirnya gue harus adaptif nih ke marketplace. Beralih juga nih. Gue harus siapin orang nggak? Gue harus siapin barang nggak ke arah sana? Karena operasional gue udah tinggi banget. Mungkin nggak Xstyle itu akan muncul di marketplace orange, marketplace hijau? Lebih ke sudah. Lu udah pernah? sudah berarti? pernah. Jadi alurnya gua di marketplace dulu awalnya. Setelah marketplace gua kan gini ya. Misalkan ada perubahan lebih baik. Iya. Apa fenomenanya kita lebih baik. Iya. Apa fenomenanya kita lebih baik. Kalau gua posisinya udah pernah di marketplace. Nah, Perubahannya ke web. Jadi bukan dari web dulu gua perubahan ke marketplace. Berarti lu dari marketplace perubahan lu akhirnya naik kelasnya ke web. Yes. Gitu. Dengan beberapa pertimbangan kayak itu. Cuman kekurangannya untuk di web kita harus mengedukasi. Iya. Orang biasanya agak ribet bang di web bang. Agak gagap lah ya. Gagap lah, Nah. karena belum terbiasa. Benar. Iya. Kalau di marketplace kan di Shopee orang udah biasa belanja. Iya. Itu aja. Tapi ketika orang itu udah yang saya lihat sih, Iya. orang itu udah bisa order di web, dia akan ketagihan. Sekali dua kali order. Bener. Tapi Makanya emang harus dipikirin juga bahwa web itu jangan sampai nyusahin cara belinya, Mang. itu Iya. memang ada kelebihan kekurangannya itu. Tapi untuk siasatin bahwa kalau kita di marketplace orange misalkan dikasih ada Shopee Pay Later, bisa utang, Keuntungan lah. ya. ada gratis ongkir. Lu siasatinnya gimana? Kalau di kolam lu sendiri nih, kolam Nah yang itu lu bikin sendiri. kalau di kolam gua, kalaupun memang bikin promo ya memang dari gua juga. Iya. Misalkan gratis free ongkir, jadi gua yang nanggung gitu. Tapi kalau misalkan yang gua lihat, kalau kita udah punya value lebih, orang tidak terlalu peduli dengan harga. Oke, Orang lebih kepercayaan. gua masuk itu. Iya, gua setuju. Gitu. Contoh gini deh, gua ke bengkel ini sama bengkel sana, harganya di sini agak mahal, tapi gua udah kenal dekat sama Iya, orangnya. iya. Ketika ini rusak lagi, dia garansi gitu. Iya. Mendingan ke situ. Jadi branding image yang lu bentuk. Branding. Karena harga orang tuh sebenarnya harga beda pun nggak jadi masalah. Yang penting Iya. tuh pelayanan. Jadi kita kalau udah fanatik sama Apple misalkan, Yes. udah Udah ke situ aja. Udah Mau gila. Mau harga 30 juta gua beli Beli, kasarnya. iya. Karena Lu gua udah tungguin. bener, karena dia udah kena. udah kena dia. Begitu pun Kena mental. Kena mental. Iya, ya kurang lebih gitu lah. Apalagi dia bikin ekosistemnya, John. Benar. Ya kan?
Nah, kita mulai lihat nih ada ekosistem di Excel yang gue lihat ketika lu masuk kata reja bahasanya, lu masuk telanjang pun keluar lu bisa pakai baju. Iya, keluar tuh udah bisa Full. makan dari ujung kepala sampai Bener, ujung kaki, Bang. bener full. Iya. Itu gue lihat ada di situ. Jadi lu menyediakan sepatu ada, Iya. topi ada tuh atasannya, Iya. jaket, kaos, flanel semua ada. Jadi kalau gue sering belajar lagi. Kalau kita mau beda dari yang lain, jadilah yang Iya. entah itu terbaik, Hmm. entah itu terlengkap, Nah, entah itu terpercaya, Nah, termurah, entah termurah, Nah. bikin jadi semua. Salah satunya terlengkap itu gue sediain. Jadi gini deh, toko thrift di Indonesia banyak banget, di Jakarta banyak. banyak banget. Ya. Tapi mana yang paling Biasanya orang cari yang paling entah itu terdekat, Iya. entah itu terlengkap, terkenal kah? terkenal kah? Iya. Nah, gua cari banyak pilihan yang ini. Iya. Kalau gua bisa lebih jadi terlengkap ya gua lengkapin. Kalau gua bisa jadi yang terbaik ya gua bikin jadi terbaik. Kalau gua bisa jadi yang pokoknya yang ter aja. Oke. Benar sih John. Jadi masuk juga emang Masuk, benar. Masuk, Kita ya. jadi punya ilmu baru di John ya akhirnya kan ya. Baru. Apalagi misalkan teman-teman ada yang baru mulai usaha trip, ya bisa tuh John. Kiat-kiat itu dipakai Ya, lah ya. kita colong-colong dikit nih. Colong-colong dikit dari Bang Jan. Tapi Bang nih, kayak tadi kita di awal juga udah bicara tuh John, masalah gimana lu mempola sebuah story. Iya. Story. Atau mungkin lebih utamanya gini, sepenting apa sih Sepenting media apa? sosial Nah, bagi lo gitu Bang? Media sosial Instagram ya, terutama misalkan. Gua jualan bisa setitik ini 95% dari sosial media. Contoh Iya. deh gini simpel. Ketika di toko ini gua nggak bikin Instastory, Iya. nggak bikin promo, itu toko anyep. Tapi ketika gua bikin Instastory, bikin promo, bikin apa di Instagram lah ya, Iya. khususnya, itu omset bisa 3 kali 4 kali lipat lebih besar daripada kalau misalkan gua nggak bikin bikin konten Ya. di Instagram. Ya. Artinya apa? Ketika kita bikin toko, jangan berharap untuk toko ini rame kalau misalkan nggak disupport sama media sosialnya yang rame, atau marketing yang gencar gitu. marketingnya gencar. Karena banyak juga nih teman-teman juga ya baru mulai jualan langsung buka toko, Iya. sedangkan media sosialnya belum terlalu rame gitu ya, Belum tahu di building lah ya. di building, akhirnya tokonya sepi ya pantes. Karena kan toko itu sebenarnya mah bukan, sekarang orang yang lewat paling berapa orang sih? Ya. Paling berapa orang sih yang lihat? Tapi kalau di media sosial kita bisa punya traffic ratusan ribu per hari atau jutaan per bulan, itu yang akan jadi orang datang. Kita bisa menjangkau orang lebih Iya. Lu luas. dari Tangerang bisa ke tiba-tiba ke Condet. Iya. Dari Bogor Kita tiba-tiba. aja dari Depok nih tiba-tiba Iya. Condet. Jadi intinya apalagi di era sekarang 90% lah media sosial yang harus duluan. Toko itu hanya sebagai pelengkap kalau menurut saya ya. Kalau menurut medianya untuk orang bertransaksi aja kali ya. Tuh. Jadi gerbang utamanya Tetap media sosial. Media sosial. Media sosial. Baik itu kan gue lihat juga di TikTok. Oke nih John. Iya. Di Instagram baik bikin reels, bikin Iya. IGTV kayak bikin apa? Benar. Sampai ke live juga. Live juga betul. Nah, bicara live nih Bang. Menurut lo tadi kan lo udah bicara kolam-kolam nih. Oh, Lo merasakan sejauh apa sepenting apa live itu untuk di Excel ini? mengikuti fenomena pembeli sekarang. Iya. Eh, Semenjak pandemi. Semenjak Semenjak pandemi. pandemi. Iya. Kalau kita nggak bisa mengikuti polanya, meskipun ada yang pakai cara-cara lama gitu ya, tapi sekarang tuh udah banyak orang yang lebih suka untuk belajar di live. Nah kalau kita nggak ngikutin fenomena itu, kita nggak akan kebagian jatah kuenya. Ibarat contoh deh, dulu kuenya segini nih, ini pembeli semua nih. Sekarang ada yang berpindah nih, yang dari postingan dia segini ke live. Iya. Nah ini gue pengen minta kuenya juga dong, yang ini. Iya. Jadi gue harus terjun di sini. Gitu. Entah nanti ada lagi nih misalkan fenomenanya di TikTok. Oke. Di sini, gua mau dong kue di sini. Iya. Kalau gua nggak ikut di sini, ini kuenya gua nggak dapat, Nggak bagian ya? nggak kebagian. Iya. Nah. Artinya ketika kue itu ada dimanapun, kita harus bisa ikut. Lumayan ada jatah di situ. Benar. Gitu. Jadi ada aktif tetap, Ada aktif John. balik lagi tetap. Ada- Iya, ada aktif. Gini. Dulu yang bikin TikTok di dunia ini boleh dicek lah. Yang bikin TikTok second hand thrift ini Nah. boleh dicek berapa orang sih dulu tahun 2019 kalau nggak salah.
banyak yang bilang apaan di TikTok alay. Saya sering ngobrol sama teman-teman. Gua nggak mau di TikTok alay apaan joget-joget. Padahal kan tidak semua untuk joget-joget. Iya. Jadi lu memanfaatkan senjatanya buat apa? Gua TikTok mulai itu dari awal-awal pas zaman-zaman joget-joget. Tapi gua untuk bukan joget-joget juga, tapi review dan lain-lain. Gitu. Tapi memanfaatkan sosial media itu. Sekarang saya lihat di TikTok itu hampir semuanya thrift. Iya. Bener, Jadi artinya kecepatan untuk beradaptasi itu di mana? Bukan gua idealis, gua malu dong di TikTok dan lain. Tapi gua butuh di situ. Trafficnya. Gua mengkesampingkan idealisme gua demi dalam tanda kutip di belakang gua keluarga gua yang harus dibiayain. Apalagi sekarang punya anak dan lain-lain. Karyawan. Jadi idealisme bukan berarti kita nggak punya malu ya. Artinya idealisme kita selama masih dalam batasannya, selama itu halal juga, kenapa enggak? Sikat. Jadi Tergantung lu memanfaatkannya aja, Jon. Benar. Jadi berkompromi tanpa menghilangkan jati diri, Jon. Itu benar kata-katanya itu, berkompromi tanpa menghilangkan jati diri. Karena kita tetap kenal Mang Jenal ya tetap kayak gini. Ya kan? Betul. Walaupun kadang-kadang di TikTok seperti apa lah gitu ya kadang-kadang. Iya, betul. Tapi Mang kan kalau misalkan kita perhatiin Instagramnya Xstyle, kita terus perhatiin Instagramnya Xstyle yang katalog, lu kan nggak apa ya, barang misalkan lu punya sehari ini 400 piece. 400 piece ini gua nggak pernah lihat 400 piece ini utuh diupload di katalog. Betul. Ya kan? Dan 400 piece ini paling yang lu pajang itu di Xstyle ID misalkan 30. Ya kan? Kok gua bisa ngeliat kok lu bisa jualan dengan cara seperti itu? Ya itu gua bilang tadi dibagi kolamnya, di katalog sekian piece, di Xstyle ID sekian piece, di brand new sekian piece, di live sekian piece. Oke, orang ngerti gitu maksud gua. Tapi kan orang yang ngegerakin dia mau untuk ngelihat ini, mau untuk ngelihat ini, ngecek barang ini ada di mana, ngecek barang ini ada di mana. Iya, mungkin itu bisa pakai pemanis ya, maksudnya kayak promo-promo gitu. Kayak misalkan untuk orang mau nonton IGTV gua supaya dia bisa belanja di web dengan bukan iming-iming tapi dengan pancingan. Dengan pancingan di web nih bakal ada barang ini. Makanya gue bikin teaser dulu sebelumnya. Iya. Oke. Misalkan sebelum live nih. Iya. Malam ini ada live misalkan jam 7. Lu review dulu. Gua review di jam 4. Nih, malam ini ada lagi harga mulai 50.000, live sale dan lain-lain. Jadi orang nanti ada ini. Jadi dia ikut, nggak langsung tiba-tiba kayak bioskop lah. Kalau film mau tayang bulan depan, ini Marvel udah gembor-gembor promo di bulan ini nih. Teasernya dulu nih. Baik itu di media sosial juga segala macam. Biar penasaran. Oke. Jadi ketika jebret tayang film, dia mau nonton. Nggak langsung tiba-tiba live. Orang kaget. Gitu. Jadi kita harus bikin dulu teasernya, kita harus bercerita dulu kasarnya. Apalagi kalau di barang brand new. Gua belajar dari beberapa akun yang main barang baru, itu dia untuk launching produk itu dia harus ada beberapa hari pengenalan, touching, supaya orang mau. Dari mulai misalkan kalau brand new kan dia barangnya cuma satu, misalkan brand A, kita kenalan dulu nih brand Dikis. Iya, knowledge produknya. Knowledge produk dulu. Dikis tuh gini, ini tuh gini. Jadi ketika nanti rilis orang klik. Habis langsung. Jadi biar emosinya terkumpul dulu tuh ya. Coba lihat promosinya Kompas. Iya benar. Itu kan sebelum rilis tuh dia gembor-gembor di awal dulu tuh. Bikin dulu teaser, bikin dulu pancingan, bikin dulu apa. Ketika rilis jebret. Iya, tapi emang beda Jon. Gue lihat pola yang orang yang Mang, gue mau beli ini harus lihat katalognya dulu. Iya, gitu kan. Iya beda tuh. Akhirnya jadi beda. Jadi kayak spesial gitu, tanpa harus lihat. Gue yang bergerak untuk cari sendiri itu barang ada di mana. Ada di mana? Ada di web kah? Atau ada di live kan nanti? Ada di live kah? Atau ada di katalog? Itu kan pasti proses yang panjang untuk mendapatkan ilmu kayak gitu, Jon. Itu. Betul. Nggak gampang ya. Kalau misalkan 300 piece sehari, 400 piece sehari, kalau kita upload ke katalog semua, gua rasa juga. Bonyok juga ya. Bonyok juga ya, Bang. Ya makanya tadi gue bilang, kalau bis kekuatannya cuma 100 orang, kalau kita masukin 500 orang, bis itu hancur. Bis itu nggak akan bisa jalan. Oke. Tapi caranya tetap kita bisa ngangkut 500 orang ya bikin beberapa bis. Iya. Atau misalkan kayak misalkan gua nih, gua punya target misalkan kalau tadi bicara orang, ini kita ibaratkan duit lah gitu. Ya. Kalau kita untuk mencetak duit keuntungan 1 miliar per bulan,
kalau kita di usaha ini aja misalkan hanya maksimal di 200 juta. Ya kita lebarin lagi, kita punya usaha kopi, kita punya usaha restoran, kita punya usaha apa. Jadi dari gabungan nembus tuh pasti jadi 1 miliar. Iya. Benar nggak? benar. Tapi kalau kita maksain dari satu usaha ini aja berat. Gitu. Jadi kekuatannya dilebarkan. Angkutannya dilebarkan. Dibagi-bagi deh. Dibagi-bagi. Angkutan kan ada batas maksimumnya asalnya. Tapi capek gak sih? Capek lah pasti. Tuh, Iya. jadi teman-teman kalau Capek yang punya banyak duit harus capek. Capek banget. Gua apalagi kalau nggak dibantu live, kan kalau buka-bukaan gitu ya. Gua tuh kalau nyortir barang tuh bisa sampai jam 12 malam, bisa jam 1 malam, balik pagi langsung lagi Review barang. siangnya langsung buat malamnya, belum nyiapin barangnya. Sebenarnya kalau ngitung capek mah waduh capek banget. Tapi balik lagi kalau kita enjoy, Iya. kalau kita happy ngejalaninnya, ngejalaninnya. nggak terlalu kerasa. Nggak kerasa. Nah, tapi gini Bang, gue mau tanya juga. Tadi kan lu udah oke, untuk bagian live lu serahkan ke cek. Bagian packing, bagian ini. Nah, yang gue lihat kan bagian cari barang masih lu nih. Itu dia. Kalau untuk second ini menurut gua agak susah kalau didelegasikan, Iya. ditransferkan. Nah. Karena biasanya selera orang beda-beda. Atau kayak misalnya gini deh. Gua sama lu nih, Bang. Menurut lu barang ini kondisinya bagus, tapi kalau menurut gua enggak. Atau misalkan karena lu skate, lu main power, main Santa Cruz dan lain-lain. Perspektifnya beda. Perspektif beda-beda. Tapi kalau gua menurut gua sih kayaknya gua lebih suka di outdoor atau apa Iya, misalkan. casual gitu. Casual. Jadi sebenarnya kalau untuk barang second ini dari segi kondisi misalnya gini. Menurut lu Bang, kondisi ini 90% misalkan. Iya. Tapi menurut gue ini kondisi gue ini nggak layak 90%. 80% misalnya. 80% malah. Iya, karena nggak ada batasan kan. Iya. Tergantung feeling masing-masing. Iya. Jadi untuk barang second ini kalau menurut gua untuk belanja itu agak sulit untuk didelegasikan. Jadi itu bentuk kelemahan juga ya. Mas? Kelemahan. Di sini jujur aja kita agak susah untuk passive income. Oke. Kalau misalkan di usaha lain kita kita ada kemungkinan besar untuk passive income. Kita buka restoran, kita hire koki, kita hire kasir, kita hire manajemen, kita duduk manis di rumah, Jalan. menghasilkan. Tapi kalau di usaha thrift itu kalau menurut gua agak bisa tapi agak susah untuk passive income. Kayak gua sekarang tetap harus jalan, nggak bisa gua tidur sebulan dapat penghasilan maksimal, nggak bisa. Dan ini nggak pernah dibahas. Ini Jo. nggak dibahas. Masalah kayak gini tuh nggak pernah dibahas loh. Iya, benar. Ya kan? Ini masalah pribadi Pribadi. Ini masalah yang menurut gua orang yang mengenal bisnis mungkin juga apa sih passive income, bagaimana menciptakan usaha tuh bisa autopilot. Benar. Ya. Benar. Karena Ya. kita gini deh, kita kan punya batas usia, Iya, kita punya batas tenaga. bener. Kita nggak mungkin sampai 50 tahun, 60 tahun tetap seperti itu. Iya. Tapi- 50 tahun masih main Instagram begitu, Jok. Kita nggak bisa, Mang. Nggak ya bisa. kan? Jadi ya itu selain kita punya tabungan, kita juga saya sih pengennya menciptakan ekosistem yang bisa passive income, yang udah tinggal duduk manis aja dapat duit gitu. Autopilot. Autopilot. Karena selama ini udah kita jalanin nih Bang. Benar. Capek itu ya. Benar. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba F-Style itu main terjun ke dunia F&B. Kita nggak pernah Benar, Nggak pernah tahu. benar. Tidak menutup kemungkinan. Tidak Iya menutup kan, Bang? kemungkinan. Betul. Benar. Oke. Jadi buat teman-teman karyawan di sini berapa orang, Mang? total 7. 7 orang. 7. 7. Ya. 7 orang dan rata-rata Rata-rata gendernya gendernya perempuan. Cewek. Perempuan. Benar. Kenapa? Mang? Kenapa? Perempuan. Nah, ini pertanyaan yang hampir semua orang tanyain. Jadi sebenarnya awalnya random, ada cewek ada cowok, kebanyakan mirip-mirip lah gitu. Cuman dari cowok ini agak terlalu banyak kecewa saya. Iya. Dari mulai disiplinnya kurang, Oke. ketelitiannya Iya. kurang, dan egonya tinggi. Hmm. Gitu. Terutama misalkan gini deh, gua sama Encek. Iya. Itu Encek bukan karyawan, bukan kerja bukan, tapi kita Kerjasama. partner, kerjasama. Kalau Kerjasama oke. Iya. Karena gua punya A, dia punya B, gabungin jadi. Iya. Tapi kalau untuk kerja kan atasan bawahan kasarnya. Iya. Iya. Ada beberapa momen yang harus kita menyuruh. Oke. Ada beberapa momen yang kita harus kendalikan. Iya. Kalau sama laki-laki agak susah untuk nge-handle-nya. Entah itu egonya agak tinggi, entah itu termasuk gua sendiri. Gua dulu pas kerja
ada aja alasan-alasan yang bullshitnya gitu loh ya. Iya. Apalagi kalau misalkan gua rekrut orang-orang Jakarta atau orang-orang domisili sini. Iya. Iya. Entah itu hujan, entah itu keperluan keluarga dan lain-lain. Makanya gua 5 orang cewek ini ambil dari Sukabumi. Dari kampung. Dari kampung. Iya. Karena kalau dari kampung datang ke Jakarta udah fix Iya. fokus untuk kerja. Kerja. Enggak ngapa-ngapain. Cari uang aja. Cari uang aja. Hmm. Beres kerja tutup, tidur, besok pagi kerja lagi. Jadi konsentrasinya nggak kemana-mana. Tapi kalau laki-laki orang sini biasanya ada ajakanlah nongkrong, ada ajakanlah apa dan lain-lain. Jadi siklusnya nggak Banyak lagu-laguan ya. banyak lagu-laguannya. Termasuk gue sendiri waktu kerja. Iya. Izin mang kondangan. Gua kan dulu orang yang kerja yang banyak alasan. Iya. Karena gue nggak nyaman di kerjaan. Iya. Entah itu, Pak, penonton telat. Kempes Pak, motor ban. Padahal mah kesiangan. Ada kesiangan. Ya kita, gue karma. Ada juga gue rekrut laki-laki. Pakai modus itu, gue udah tahu nih, kampret nih. Karena gue udah ngelakuin Karena udah itu. pernah melakukan nih. Jadi gue Udah nggak bisa aneh ya. ditipu nih. Gitu. Dan semua orang yang dari Sukabumi itu lu mesin di sini. Betul, di sini semua. Jadi di sini infonya di lantai 3 nih Bang. Iya, di Di lantai sini 3 nih ada mes buat untuk mes karyawan. Jadi Iya. karyawan tuh terkontrol jadi akhirnya Bang. Bener, karena mereka di sini ya orang tuanya gue, jadi gue yang tanggung jawab Iya. atas keamanan Lu mereka. jadi sosok orang tua juga nih. Bener, entah itu ada misalkan yang cewek ini pacaran sama customer kan kebanyakan laki-laki nih. Terjadi nih, terjadi. Ada lah. Kan gue yang tanggung jawab. Iya benar. betul. Kalau hamil, karyawan gue yang nanggung. Iya. Maksudnya gue yang Juga. tanggung jawab, gue yang sedang kontrol. Karena ditanyain sama orang tuanya, Mang Jenal ditanyain. Iya, Gua karena dia orang bawa. Bener. Iya Jadi benar kayak benar gitu. benar. Oh, jadi ternyata ada yang coba untuk modus-modus di sini. Iya. Beda itu ternyata. Itulah kurang lebih. Oke. Mang, lu usaha selama 3 tahun di Condet, penghasilan lu kotor terbaik per bulan bisa sampai berapa? Kotor aja kotor. Kotor ya. Ya paling pas lebaran kemarin aja paling yang terdekat gitu yang gue ingat gitu ya, kalau dulu udah lupa sih. Kemarin kan gue bikin promo yang hadiah motor itu per kupon. Iya. Jadi per kupon itu Minimal belanja. minimal belanja 100.000 Iya. baru dapat kupon. Kalau 120.000 tetap satu kupon. Nah itu gue keluar kupon itu 11.000 kupon. Jadi pahitnya itu kurang lebih 1,1. Itu kalau orang belanja 100.000, tapi Iya. kalau belanja 150.000 kan tetap satu kupon nih. Satu Iya. kupon. Berarti minimalnya segitu gitu. Iya. Oke. Jadi keluar kurang lebih 11.000 kupon. Ya kalau dirupiahkan minimal itu 1,1 kurang lebih. 1,1 M. 1,1 M. Itu kotor. Ini ada paling orang besar. pajak gak? Kan gua kena pajak lagi. Enggak. Edan. Tapi ini Bang, bicara tadi promo-promo yang tadi kita bicarakan juga ada belanja pakai daun. Nah, Itu agak aneh Absurd nih. ya, absurd Absurd bener. menurut gua. Tapi emang beda. Emang beda. Gimana lu menanggapi komentar-komentar miring dari pedagang-pedagang? Ada kan pasti kan? pas gini lah. Iya, Mau jadi presiden pun ada pro kontra, Bang. Pasti. pasti. Kita mau melakukan hal kebaikan pun pasti ada pro kontra. Benar. Iya. Apalagi yang gini, pro kontra wajar. Benar. Pro kontra wajar. Tergantung kita menyikapinya aja. Kalau gua sih tipenya nggak peduli apa omongan di luar, yang penting gua tidak merugikan diri gua sendiri, tidak merugikan orang lain, kita sama-sama happy, nggak ada yang dirugikan, ya udah jalan aja. Gua nggak terlalu pusing, terutama bikin konten nih. Iya. Karena kalau kita bikin konten biasanya dinilai sama netizen, Bang. Iya. Entah itu komennya negatif atau Iya, positif. iya. Tapi kalau kita ngikutin netizen, kalau kita ngikutin orang yang di luar sana, kita nggak akan berkembang. Iya. Makanya kalau saya bikin konten, itu mau bagus mau enggak ya saya posting aja. Terserah. Oke, berarti dalam artian lu cuek aja lah gitu. Cuek aja gua. Tapi pernah gak lu nanggepin yang akhirnya sampai kesel, ribut gitu? Pernah nggak? Tentang apa nih? Selama jualan. Tentang apa Ini nih? komentar-komentar yang masuk. Iya. Baik lu Pernah gak lu bentrok sama orang karena dia komentar gak enak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Kalau gua nggak. berarti lu tetap enjoy aja lah gitu. Enjoy aja. Tapi rata-rata untuk komentar yang di depan, maksudnya yang terlihat komentar itu rata-rata bagus. Bagus. Tapi kan kita nggak tahu omongan di belakang. Iya. Nah, untuk omongan di belakang ya silakan konsumsi sendiri aja. Maksudnya gua Ya. nggak terlalu ambil pusing. Kita tahu menanggapi lah ya. Yang penting mah gua simpel aja sih. Gua dagang, gua bisa menghidupi anak istri gua bisa memberikan kehidupan yang layak buat anak istri gua, buat orang tua gua, udah beres. Udah. Simpel aja. Nah,
juga nih. Lu kan juga tadi bilang udah punya 5 karyawan total ya? 7 karyawan. Gimana lu membangun chemistry akhirnya ini mereka bisa bekerja di porsi-porsinya? Iya. Gimana lu membangun chemistry antar karyawan? Karena kan menurut gua ini sebagai pembelajaran juga yang nantinya misalkan ada pedagang punya toko yang punya karyawan. Benar. Lu memposisikan dia ada dimanapun itu kan menurut gua lu punya insting untuk Iya, cocoknya di iya, sini. benar. Itu juga Iya kan? benar sih. Nah, Kalau gua yang pertama dasarnya gua merekrut orang itu dari atas dasar kekeluargaan. Oke. Jadi jarang orang yang ada satu sih yang gua rekrut dari Instagram. Jadi bukan orang yang kenal. Rata-rata hampir semuanya orang yang tetangga gua. Iya. Jadi memang atas dasar kekeluargaan tidak ada sifatnya maksudnya gini, dalam jam kerja ya gua bosnya. Gua berhak ngatur-ngatur, tapi di luar jam kerja ya kita saudara. Nah, selain itu gua juga kadang-kadang ada kayak refreshing lah. Iya. Entah itu Lu jalan- nge-treat karyawan kayak gitu ya, Mang? Tuh, entah itu refreshing kemana, atau kalau misalkan biasanya kalau di sini ada yang ulang tahun itu kita rayain sama-sama. Oh. Gitu. Terus Oke. ya jadi di luar pekerjaan kita jadi saudara. Jadi orang akan merasa apa ya? Akan merasa nyaman lah gitu. Nyaman. jadi chemistry-nya pun terbangun beda tuh ya. Benar gitu. Dan untuk tadi pemilihan ini ya, pemilihan karakter Job penempatannya. iya, iya. Mana yang disimpan jadi striker, Nah, mana yang iya. disimpan jadi kiper gitu Iya, ya. iya. Nah, itu juga dilihat dari jam kerja. Jadi kalau gua biasanya kan di sini ada jam ada pekerjaan dasar sampai pekerjaan yang lumayan tinggi Ya. kesusahannya. Perusahaannya. Tapi semua harus bisa. Dari mulai packing, jadi misalkan ada orang masuk, gua suruh belajar paling dasar dulu, packing dulu. Packing udah bisa, naik ke review barang atau misahin barang. Misahin barang, naik ke kasir. Karena Oke. kalau di kasir berhubungan dengan orang. Iya, langsung. Setelah itu naik lagi ke admin Instagram atau Instagram. admin Web. media sosial, Oh, web iya. dan lain-lain. Jadi ada tingkatannya dan semua harus bisa dulu. Semua harus bisa dulu. Misalkan yang packing nih, ketika yang kasir libur, packing harus bisa jadi kasir. Oke. Oh. Jadi semua harus bisa jadi bisa posisi. backup nantinya. Jadi bisa backup. Oh. Jadi gua nggak tergantung sama orang. Jadi ketika kan ada nih, misalkan kita kerja di satu bank, marketingnya jago nih. Iya. Ketika marketingnya resign, bank itu collab Oh, iya, karena dia iya. nggak bisa diandelinnya cuma dia doang. Dia doang. Gitu. Kita akan kesusahan. Nah tapi kalau misalkan posisi itu bisa digantiin sama semua orang, itu kita tidak bergantung sama karyawan. Contoh misalkan tiba-tiba nih yang kita andelin nih karyawan kita yang bagus, paling Iya. bagus, dia resign menikah. Udah kita pasti collab karena nggak ada yang Karena lu ngandelin dia banget gitu ya. benar, andelin dia banget. Tapi kalau semua bisa, nanti akan ini nggak ada, ya udah, gua Iya. nggak kehilangan Karena tanpa lu kok. Buru-buru langsung di backup. tinggal geser aja. Tinggal geser aja. Oke. Tapi ketika formasi semua lengkap, Iya. ada posisi masing-masing yang Iya. keahliannya. Yang penting dia udah ahli, misalkan yang kepala tokonya dia udah ahli men-treat customer yang datang udah pada kenal gitu. Yang packing udah ahli, udah di posisi masing-masing. Tapi ketika strikernya cedera, back kalau bisa ngegantiin strikernya. Langsung bisa backup. Iya. Jadi semuanya harus bisa. Makanya belajarnya dari TK dulu semua nih, TK, SD, SMP, kasarnya gitu kan. Akhirnya bisa menguasai semua. Akhirnya bisa menguasai sih. Jadi gitu Jan, tipsnya tuh. Strateginya gitu ya. Strateginya kayak gitu. Jadi harus bisa menguasai semua walaupun belajar Belajar. pelan. Perlahan. Ada Dan yang waktunya. senior pun pasti ada ngajarin emang. Iya, benar ngajarin. Gitu. Kayak misalkan gue sekarang berpartner sama Encek. Iya. Ketika gue nggak berharap lebih untuk Encek selamanya bareng sama gue berpartner. Oke. Namanya partner, apa sih ada putus Iya. atau ada sesuatu. Iya. Ketika Encek misalkan nggak bisa kerja sama lagi, gue harus bisa nyari lagi. Iya. Gitu. Atau setidaknya lu harus bisa. Gue harus bisa. Jadi tanpa Encek gue bisa kok. Hmm. Gitu. Dan semua yang dikerjakan ini modulnya atau sistemnya gue udah bisa. Iya. Ketika gue ditinggalin semua orang pun gue bisa packing karena gue awalnya dari nol. Iya benar. Dari gue mulai packing sendiri, Benar. gue ngukur PKL sendiri, gue ngukur dan lain-lain sendiri. Jadi jadi modulnya kita pelajarin dulu A sampai Z, nanti diajarin ke karyawan A sampai Z-nya. Oke. Keren ini Joy. Ini Ilmu- keren banget. ilmu yang langka nih, Ini Joy. ilmu yang langka. Ilmu yang langka. Tapi emang bener jadi Mang Jenal itu ngalamin dari titik nolnya. Betul. Betul. Ngerasain Titik nol. pahit-pahitnya tuh Iya, ya. bagaimana ngelayanin customer nanya Ah. panjang kali lebar. Nah, Ya. itu itu tuh. ngerasain.
Instagram Excel juga dulu pernah hilang. Sempat ke Bennett Ngerang- kan? Ngalamin Iya sempat juga. ke Bennett bener tahun 2016 lah. Kenal sama Faiz? Iya Faiz, kenal. ya. Itu Faiz tuh kamar bekas. Akun Extra ID itu dulu akun kamar bekas. Iya. Yang dulu Faiz itu udah hijrah ke Jam. Gejam. bener. Sekarang balik lagi beliau. Sekarang balik lagi. Dan salah satu inspirasi saya berdagang Faiz. Saya jualan jam juga itu terinspirasi dari Faiz. Oh gitu. Gitu. Saya lihat maksudnya gini kan kalau usaha ini ATM tuh ya, Iya, amati, tiru, modifikasi. Gua lihat apa nih yang gua lihat Faiz, dia bisa jual sehari bisa 10 atau 20 gitu ya. Kenapa enggak gua jual? Gua amati, gua tiru, gua Gimana modifikasi. caranya? Iya. Ya itu salah satu inspirasi saya juga. Begitupun nanti nih ke depan kalau misalkan ada yang jual apa nih? Sesuatu lah misalkan Ya. atau sepatu atau misalkan Ventela deh. Ya. Dulu tuh lagi rame tuh Ventela. Ya kenapa enggak kalau itu menguntungkan? iya, ada peluang di situ. Ada peluang? kenapa? Iya. Ada Kita, market. karena kita bicara profit lagi, balik lagi gitu Balik ya. lagi. Tapi emang selama lu usaha ini kan banyak akhirnya pencapaian-pencapaian yang dulu lu nggak tercapai kan. Wah bener. Banyak banget. Ya nggak nyangka. Achievement lu akhirnya gue bisa punya kendaraan misalkan yang dulu gue impi-impiin. Bener. Punya tempat tinggal Iya. kah? Gua nggak nyangka bang, sampai bisa dulu cita-cita. Gua gawe di bank. Iya. Pimpinan cabang gua tuh gajinya 21 juta per bulan. Gua punya tujuan waktu itu gua pengen nih jadi pimpinan cabang ini nih. Iya. Gua nggak kebayang kalau bisa penghasilan 21 juta per bulan. Jadi kacap tuh ya. Iya jadi kepala cabang. Itu mungkin gua bisa beli A, beli B, beli C. Dan alhamdulillah di usaha ini bisa beberapa kali lipatnya dari yang gua impiin dulu. Melebihi. Iya. Melebihi itu. Jadi wah super maha beruntung dan Seperti lihat mujizat tiba-tiba betul, gitu ya. bener gak nyangka lah gue dari dagang second ini bisa nyampe titik A B C D gitu. Dan termasuk keluarga gue juga gak nyangka sampai keluarga mertua gue juga kok bisa gitu. Kok bisa ya? Kok bisa lu sampai sedetik ini gitu. Tapi kerja keras sih emang. Iya, buktiin kerja ya, gitu. keras. Tapi kan maksud gue juga, ini entah bener atau nggak, gue minta lu konfirmasi. Ada gak campur tangan atau sumbangsi dari skena thrifting ini sendiri atas Apanya? usaha lu ini? Maksudnya? Jadi gini, Excel juga dikenal gara-gara ada di skena ini, skena thrifting. Jadi teman-teman juga membantu. Oh iya Style. dong, pastinya dong. Bagaimana keterlibatan skena? Pastinya dong, kayak misalkan event. Ya. Ketika kita ikut event, taruh misalkan Jakarta Thrift Day atau Bogor Thrift Market, itu oke. kan kita dapat traffic juga dari event itu. Event itu sendiri. Taruhlah misalkan gini, ada 40 tenan yang ikut, misalkan ya. Dari 30 termasuk kita misalkan 40 itu, ya. Dari 39 ini kan nggak semua follow X-Style. Oke. Followersnya. Ya. Misalkan abang nih, abang akunnya A gitu ya, punya followers 5.000. Tapi nggak semua 5.000 itu follow Follow X-Style. Jadi ketika kita ikut event, 39 ini nyangkutlah beberapa persen ke kita juga. Dan itu sangat banyak sih sebenarnya kayak bikin, makanya dulu saya sering rajin ikut event. Karena ya buat branding, buat juga narik followers baru dari event. Makanya setiap event saya pasti pasang logo gede X-Style supaya orang lihat ini ada ininya, X-Style-nya. biar dikenalnya gitu. Tapi pencapaian apa nih Mang yang belum tercapai? Adakah mimpi-mimpi yang belum tercapai? Iya. Dalam bentuk apa nih? Material atau Material ataupun apa sebuah movement? kalau material jujur aja saya sudah alhamdulillah hampir semua terpenuhi sih, kayak orang tua bisa ke Mekah udah dari usaha ini, tempat tinggal Orang di tua. kampung udah. Nah, dan tahun 2021 ini udah gila sih sebenarnya, nggak tahu mukjizat apa, padahal posisi lagi pandemi, Iya. usaha semua lagi Drop. Drop. Nah, gua dikasih mukjizat satu anak Oke. di era pandemi ini, Iya. yang selama 5 tahun 5 atau tahun nanti ya? awal. dulu nanti itu. Gak mimpi gua bisa dapat beliin tempat tinggal di Jakarta.
Jadi lu sekarang punya rumah Punya di rumah di Jakarta? Jakarta? Alhamdulillah di bulan ini. Makanya gue lagi nyiapin dulu buat nanti anak gue udah 6 bulan baru pindah ini lagi renovasi. Di mana Mang? Jakarta mana? Deket sini kah? Dekat sini dong. Dekat sini. Iya, dekat sini. Dan teman-teman bisa tahu kalau harga rumah di Jakarta berapa? Ya kan? Itu yang gua nggak nyangka. Gua nggak pernah sedikit pun terpikir untuk bisa punya nominal uang gitu, nggak pernah. Dari dulu boro-boro sampai Tapi bisa segitu. di-share, boleh di-share gak sama teman-teman berapa M lu Berapa beli yang rumah? untuk harga rumah? Ya, Ya, gue pengen berapa tahu. Ini Jakarta loh, Mang. Lu dari Aduh. Sukabumi. Dua lah adalah. Ya. 2M. Sekian berapa tahun lah kalau dihitung nggak ada sama Excel-nya nih. Selama Excel di Condet, sebelum Excel di Condet kan lu juga udah usaha kan? Berapa tahun lu jalanin drifting? Usaha second. Gua dari 2013. 2013 sekarang 2002. Tadi keputus baterainya habis. Lanjut lagi kita. Jadi lu Bang akhirnya bisa beli rumah seharga 2M di Jakarta. Yang dulu tuh mungkin lu juga nggak kebayang bisa punya rumah di Jakarta. Mimpi juga enggak kali. Iya bener. Nggak tahu lah. Tiba-tiba dikasih aja itu. Tapi lu berpikir bahwa ini rezeki anak juga. Itu. Ya Bener, kan? Bang. Karena anak lahir tiba-tiba kok bisa beli rumah. Bener itu rezeki. Kayak gua dulu, gua nggak nyangka nih. Gua lagi masih single, gua belum nikah. Gua penghasilan tuh kayaknya mandek di segitu aja. Iya. Nikah aja bang, nggak tahu dikasih jalan aja. Entah diketemuin sama bos yang sekarang, entah itu penjualan tuh rame terus. Itu mungkin ada rezeki istri yang dititip Iya. gua. Ya. Begitu pun sekarang anak. Akhirnya titipin anak lagi. Ada anak, rezeki akhirnya anak anak mungkin. lagi. Iya, Iya. rezeki anak lagi titipin. Mungkin itu kali ya, mungkin ya. Tapi emang kita sadar lah bahwa kita juga sukses di baliknya ada perempuan yang dampingi kita ya. Wih, betul dong itu. Jadi selama ini istri lu dukung banget lu usaha. Wah, bukan dukun lagi. Dukungnya banget. Termasuk istri gua, mertua gua pencinta barang bekas ini. Oke. Jadi mereka pun pakai gitu. Jadi nggak cuma anaknya jualan tapi dia nggak pakai, dia Iya, pakai juga. Dia pakai juga. Malah barang-barang yang grailnya yang benar-benar bagusnya Dipakai-pakein. Pakai-pakein dulu. Waduh. Iya, iya. Tapi alhamdulillah maksudnya jarang gitu ya ada yang bisa disupport sama ada juga Iya, yang nggak disupport sama orang benar. tua, yang nggak disupport sama istri. Nah, itu Adalah kan beberapa teman itu kita kan lah. kadang-kadang membuat kita mikir ya untuk Ya, jalan untuk lagi. jalan lagi. Nah, itu kan pencapaian lu secara material, pencapaian lu secara organisasi atau secara Nah, lingkungan. ini yang lebih penting. Kalau untuk material mah sebenarnya ya itu mah nomor 2 lah. Iya. Pencapaian secara organisasi dan secara sosial ini yang gue pengen terus kejar. Yang pertama, salah satunya gue pengen memperbanyak orang yang bisa gue nafkahin. Bukan dalam arti istri. Iya. Ya, oke. Oke. Benar. Harus diluruskan dulu. Iya, betul. Tapi gue bisa menghidupi beberapa dapur lagi nih, Iya. kayak Oke. gue punya tim lebih banyak. Oke. Gitu ya. Di mana di situ kan dititipin rezeki juga. Iya. Itu yang pertama. Mungkin 10 mungkin 20 ke depannya yang bisa gua bagi rezeki gitu Yang lah. lo ajak gabung lagi. Yang gua ajak gabung lagi, itu yang pertama. Yang kedua, tapi masih planning sih, ini nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa. Masih planning, gua punya target insya Allah kalau tercapai di tahun depan di Lebaran gua pengen bikin event sendiri. Oke. Oke. X-Style Thrift Fest namanya, tapi masih rencana. X-Style Trip Fest. Festival. Jadi terinspirasi dari Lebaran tahun kemarin. Nah, Nah, Toko ini udah nggak cukup untuk menampung customer yang masuk. customer yang masuk ketika Lebaran. Nah, jadi masih rencana kalau dimudahkan, kalau ada jalannya di tahun depan Lebaran, kalau Covid ini juga udah longgar lah ya, Ya. PPKM udah nggak ada. Insya Allah gue mau bikin Extra Trip Fest di mana di situ di satu gor, ya. atau kalau nggak di satu gor di satu kayak food court gitu yang tertutup indoor. Di situ ya kayak festival, kayak event, cuman Excel semua, Excel semua. Barang-barang X-Style. beres semua. Dan gua udah calling juga sama dari Korea, udah siap nyiapin beberapa kontainer buat barangnya. Asupan pun udah disiapin nih. Iya. Iya, bensinnya harus Bensinnya disiapin harus dulu. siapin. Iya, betul. Jadi bensinnya gua lagi siapin, tempatnya lagi siapin, semoga
kondisinya mendukung ya Mendukung, bener. Indonesia. Karena kalau kondisinya nggak mendukung juga malah bisa Iya. blunder. Blunder. Dan pastinya yang tadi gue bilang di awal, hadiahnya semoga bisa tercapai mobil. Jadi, Trip store pertama yang memberikan hadiah mobil. Kan waktu dulu trip store pertama yang memberikan hadiah motor. Motor. Lalu banyak yang ngikutin motor-motor juga. Nah, mobil belum pernah ada yang pernah nih. Oke. Harus diaminin nih, John. Lebih fantastis lagi nih, Iya, diaminin. diaminin. Kita aminin bareng-bareng nih. Jadi karena ini untuk halayak orang banyak juga kan. Iya. Siapa tahu Siapa namanya lu tahu. punya rezeki di situ. Rezekinya di situ. Dan lu juga bisa dapetin barang murah di situ. Barang-barang Ya kan? kualitasnya juga bagus Iya, nantinya. misalnya barang murah untuk kita pakai tapi bagus. Bagus. ya kan? Tuh. Oke, mungkin itu obrolan kita sama Mang Jainal. Sukses untuk X-Style. Mudah-mudahan makin gede, menyerap banyak tenaga kerja. Itu yang paling penting, John. Jadi berguna buat Buat apa ya? banyak. Halayak banyak. Ya, ya. Itu. Kalau misalkan saya ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang merasa terlalu tinggi, itu mohon dimaafkan. Yes. Terus saya motivasinya ngobrol ini Ya. kalau misalkan bisa ada manfaatnya silakan diambil, tapi Diambil. kalau merasa cara itu tidak baik jangan diambil, jangan diikutin. Ya. Gitu. Jadi karena saya juga manusia lah, maksudnya Ada kesalahan juga nggak lah. full perfecto gitu. Jadi mohon disaring aja yang sekiranya teman-teman bisa ambil manfaatnya silakan ambil, tapi kalau sekiranya wah ini menurut saya nggak baik jangan diikutin. Ambil baiknya, buang buruknya. Yoi. Sip. Dan pilih aja. Lu mau ambil yang mana? Ambil yang mana? Ya, Oke. lu pilih lagi. Jadi, Jadi sebelumnya juga kita terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Udah dikasih banyak banget ilmu nih John ya. Ya ini kesempatan yang langka karena gue udah beberapa kali coba kesini dan beliau Gagal sangat mulu. sibuk. Beliau sangat sibuk. Dadakan Karena juga beliau- datangnya nih. Iya. Karena gue berpikir kayaknya dengan dadakan berjodoh. Berjodoh nih Akhirnya kayaknya. jodoh. Gua kalau misalkan dikasih tahu mau ada kunjungan atau apa, gua siap-siap dulu, siap-siap toko, Tapi siap-siap. toko lu udah keren Toko lah. lu udah- Apalagi yang disiapin. Apalagi yang disiapin? Ya, kayak tadi kan barang-barang yang dibawa jujur aja dibawa barangnya lagi kosong, lagi jelek. Iya. Terus gua juga belum mandi, belum apa nih. Abis bikin konten yang kena ini. Iya, tapi Tapi oke lah. rame. Tapi rame lah. Kita lihat tadi juga pengunjungnya rame banget. Thank you Bang Jena. Thank you, Bang. Siap, Bang Jena. sama-sama. Nah, di lain waktu mungkin kita bisa ketemu lagi. Amin. Jadi Siap. buat lu juga yang mau tahu banyak informasi tentang X-Style, lu follow aja. Pertama ada X-Style ID, Ya, akun X-Style ID, X-Style katalog, X-Style katalog. X-Style brand new, X-Style garage brand new. sale, X-Style vintage. Itu vintage. Ah, iya. Banyak Banyak kita banget. masukin. Jangan lupa juga lu follow Instagramnya Sunday Sofan. Video ini akan tayang juga di YouTube dan lu subscribe, lu like dan lu komen. Kalau ada yang perlu dikomentarin ya, Bang. Iya, kalau ada saran dan kritik buat gua juga, X-Style juga? boleh Nah, komen itu. dong. Iya, Itu kan gua- nanti buat masukan ke gua juga. Gue berharap lu share pengalaman belanja lu di X-Style. Nah, boleh benar. Bener tuh ya, Bang ya? Bener. Terus kalau misalkan ada promo apa lagi yang sekiranya gua belum buat, Iya. boleh komen aja. Boleh di komen Komen aja. aja. Nanti semoga bisa dipertimbangkan dan bisa dikabulkan. Tuh, siapa promonya. tahu komentar lu bisa dipertimbangkan. Jadi nanti. ntar bisa langit dikabulkan sama langit. Thank you semuanya. Assalamualaikum